Ya, ada yang saya lihat di tayangan WA ya, dibilang kalau nggak salah praktek ya, di Klaten ada anak-anak divaksinasi, dia bilang anak-anak divaksinasi 3 hari sudah mati, tapi dia tidak lihat kan, orang mati itu tidak dilihat kan, itulah orang pandai hoax. Kita yang kurang waspada, kurang eling, kurang mindful, percaya. Ya kan, iya ada anak di Klaten lagi vaksin mati 3 hari sudah mati. Oh. Kalaupun ada, kamu udah tadi minum berapa obat? setiap hari saya rasa ratusan orang mati. Ratusan. Sebabnya macam-macam kan. Bisa orang sudah vaksin mati, bisa tapi bukan karena vaksin. Memang dia sudah, kalau kedokteran bilang mungkin dia ada penyakit bawaan. Kalau agama bilang ya mungkin sudah sampai ajalnya. Belum tentu karena vaksin. Kalau yang betul, pasti pemerintah sudah mengadakan penelitian. Pemerintah itu sama dengan saya, ini warga selamat mana. Ada pemerintah mau rakyat mati semua, tak ada. Jadi rasio kita ini, logika kita ini harus digunakan. Ya. Nah, kemudian tawaran lagi dari Sespripim ini satu tim di Polda ya yang menawarkan kita untuk vaksin booster tahap 3. Saya terima juga. Oke, kita terima. Ya, sebarkan. Dan ternyata memang luar biasa. Sampai tim Ditkes ya, bidang dokter kepolisian ini bilang luar biasa. Sedang luar biasa. Gampang percaya. Kita ini kalau memang kita melaksanakan ajaran Buddha, kita itu sudah terpola untuk pasiko. Datang, lihat, buktikan sendiri. Jangan percaya orang bilang. Ya, orang kita nggak tahu. Itu ada orang di sisi kosong itu saya kurang percaya juga. Terus terang saya tidak gampang percaya. Tetapi saya tidak mau apa. Jadi ketika proses vaksinasi anak, vaksinasi yang kemarin saya lihat, saya amati, oh kalian vaksinasi 3 kita ini bagus. Dia isi dulu speknya, spek itu ya, dia isi dulu terus dia letakkan di dalam kotak. Jadi yang konsumtif diambil sudah ada isi, kita lihat dia isi. Ya, satu ampul itu bisa berapa kali speknya kan diisi. Habis pakai ya langsung masuk. Nah, berarti aman. Ya kalaupun ada jarum suntik kosong yang disuntikkan, itu maksudnya apa? Darah bisa mati orang. Coba tanya dokter, betul kan? Disuntik di pembuluh darahnya, ditarik, kan angin di sini disuntikkan, bisa mati orang. Karena darah, gelembung udara masuk ke darah, sampai ke jantung, berhenti ya. Kita nggak tahu, kalaupun ada yang tidak isi speknya disuntikkan, tujuannya apa? Mau dijual. Ya, kalau bakpao gampang jualnya, kalau cairan itu gampang jual, siapa mau beli? Ya kan? Nah, jadi jangan terlalu terpengaruh. Akhirnya kemarin yang hari Sabtu 506 berhasil divaksinasi. Nah, kita nggak perlu bangga-bangga, masuk bangganya, oh kami mau satu enggak. Pokoknya kita sudah menyelamatkan umat. Ya, dan saya sendiri ya dalam lingkungan Buddha mana-mana. Saya bilang enggak. Saya tidak sebut mengapa enggak, bukan takut. Tapi saya berpikir, saya masih banyak kerjaan, kalau betul-betul disuntik terus pusing, nah kan kacau. Jadi ada strategi juga.
Sudah jam 3 baru saya suntik karena mau rapat untuk pembagian paket hari ini. Bisa suntik aman, sampai malam aman. Tadi pagi aman, bisa saya hadir pembagian paket. Sore ini aman juga bisa duduk saya di sini. Ya. Jadi sekali lagi jangan gampang terpengaruh hoax. Kita umat Buddha ini dilatih selalu menggunakan rasio. Ya, mengapa Albert Einstein, bapak fisikawan di dunia, mengatakan bahwa agama Buddha agama masa depan? Ya karena ini. Jangan kita rusak. Agama Buddha itu selalu menggunakan rasio dan logika. Walaupun agama Buddha itu bukan logika. Agama Buddha itu muncul dari pencerahan. Di atas lagi logika. Ketika manusia tercerahkan, dia menembus dimensi-dimensi, itulah namanya pencerahan. Ya, bukan percaya saja. Apa dalam kitab suci kita percaya? Jangan. Ya, nah, jadi itu yang kita syukuri. 2 hari memang melelahkan, tapi hati bahagia. Mau rasakan? Coba. Bahagia. Ya, anak-anak kita sudah selesai vaksin, kita sudah jadi tempat orang-orang bisa vaksin, bahagia sekali. Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada apa. Ya, kita bahagia. Nah, inilah bahagia berbuat kebaikan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, hari ini tidak terlalu banyak juga yang ikut. Tiga bakti salah kita juga tidak terlalu ramai. Dan yang ikut di secara Zoom ya juga tidak terlalu ramai. Nah, tema hari ini adalah sebenarnya nggak menarik, tapi kadang kita tahu. Kadang-kadang ada baiknya kita nggak tahu. Ada baiknya kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak terpikir. Kalau tahu malah lebih pikir. Nah, itu susahnya orang tahu. Ya. Tema ceramah hari ini adalah fenomena Gumantong, boneka arwah atau spirit doll dalam bahasa Inggris. Pernah dengar Gumantong? Kim-tong tahu? Kim-tong. Kim-tong dan Lungni gadis naga, dan Kim-tong anak emas yang lebih kuat itu Kim-tong dan Lungni. Gumantong pernah dengar? Kalau tidak pernah dengar Gumantong, Kumantong. Hampir sama persis. Karena apa? Ada orang bilang Gongsi Fatcai. Ada lagi yang bilang Gongsi Fatcai. Yang mana betul? Itu bunyi saja. Tidak pernah dengar kan? Saya bicara hal ini karena di grup kita, di grup wanita senior sudah ramai dibicarakan. Ya, karena ada kelompok-kelompok yang menganggap ini ajaran Buddha yang menyimpang. Terus sampai baca ya buku bapak-bapak, Romo Agustan share bahwa Dirjen Bimas Buddha yang baru, Pak Ketut Surya Dharma, ya, itu Dirjen kita yang baru, menggantikan Pak Cahyadi yang sudah meninggal, sampai mengeluarkan surat edaran. Ya. Nah ini berarti sudah ini. Terus di grup saya itu bilang, kalau dirjen sudah bersuara, bagaimana dengan majelis? Bagaimana dengan sangga? Kok masih diam-diam saja? Nah, hari ini saya berinisiatif. Tapi dalam agama Buddha tidak pernah menghakimi. Ya, karena menghakimi itu tidak kita. Kita menyampaikan, maka saya judulnya bukan apa-apa, fenomena. Fenomena artinya kejadian, peristiwa yang bisa kita amati. Ya, fenomena itu artinya fenomena. Nanti coba cek di Google. Peristiwa kejadian yang bisa kita amati, ini bisa kita amati. Ya, Gumantong atau Kumantong. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan boneka arwah. Ada juga menyebut boneka roh, boleh juga. Ya. Ada yang bahasa Inggris bilang spirit doll. Nah, jadi hal ini populernya karena ada film.
Orang bule kan suka begitu, melihat fenomena aneh dia buat film. Film apa itu sampai pernah nonton? Ada boneka yang bisa kejar-kejar orang pakai pisau, membunuh orang, mukanya tak boneka apa? Saya tidak suka nonton film, tapi kalau ada yang menarik itu saya lihat. Boneka, ada yang tahu? Tahu dapat hadiah. Berapa? Hah? Boneka Caki ya, itu langsung kan, wah ini suka nonton Caki. Ya, Caki itu asal mula ceritanya ini kan juga cerita fiksi ya. Ada seorang pembunuh bayaran, arwahnya bisa masuk ke dalam boneka itu asal mula. Terus Kumantong sendiri ini di Thailand. Thailand itu sebenarnya nggak jauh-jauh betul dari kita. Kalau orang asli Thailand itu rumputnya Melayu. Tapi kemudian orang Chinese tahun berapa banyak masuk, dan anehnya karena agama yang sama, mereka itu tahu. Kita sini agak bisa kan karena agamanya beda. Ya. Di Thailand itu bante-bante ada wajahnya seperti orang Indonesia. Karena dia rumput Melayu. Ada wajahnya Chinese. Ya, ada wajah kayak orang Chinese. Karena orang Chinese pernah datang di situ. Ya, banyak. Ya. Bahasanya pun kabarnya bahasa Thailand itu mirip-mirip dengan bahasa Kungfu. Saya nggak tahu, saya karena nggak bisa bahasa Kungfu. Katanya mirip, logat-logatnya mirip. Ya. Jadi Thailand itu hampir sama dengan kita. Di Thailand itu hukum Melayu ini memang kuat ya dari dulu. Ya, agama asli orang Thailand ini sebenarnya sebelum Buddha, sebelum Buddhis itu Hindu. Ya, Hindu mempercayai banyak dewa, kekuatan spirit dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari saya pernah baca asal mula dari Kumantong ini adalah satu peristiwa di zaman kerajaan Thailand, zaman-zaman dulu. Ada seorang prajurit gagah perkasa, ya, dia andalan dari kerajaan dan juga perang. Jadi di Thailand ini ada seorang dukun sakti. Dukun ini kagum melihat si prajurit. Kemudian dia kawin dengan anak perempuannya dia, si prajurit bersambungan. Tetapi kemudian terjadi pertengkaran antara prajurit yang gagah perkasa ini dengan sang dukun. Terjadi pertengkaran, dukun marah, kemudian menyuruh putrinya meracuni suaminya. Tidak diceritakan apakah jadi diracuni atau tidak, tetapi prajuritnya tahu bahwa istrinya mau meracuni dia. Ya, kemudian istrinya ini dia bunuh. Dia bunuh dalam keadaan hamil, kemudian janinnya dia keluarkan. Nah, ini memang ceritanya sadis ya. Keluarkan, terus dia perabukan. Dia perabukan, dan ini perabukan. Kemudian abu janin ini dia bungkus pakai kain. Dia bawa di badannya, dia perang di bawah. Dan dalam cerita itu, ini kan mistis ya. Dia bisa berdialog dengan anaknya sebenarnya kan. Nanti karena dia sakit hati sama istrinya, dia bunuh, dia bakar, dia ambil abunya. Dan dikatakan sejak itu kalau dia perang, jimatnya ini melindungi. Ya, itu asal mulanya. Di Thailand kita selain mendengar Kumantong ini juga ada amulet. Amulet itu jimat. Orang Indonesia kan suka pakai jimat juga, ya, macam-macam. Ya, mereka juga punya jimat. Nah, itu kira-kira fenomena. Ya, tetapi kemudian hal ini berkembang. Kita agama Buddha masuk, sifat dari agama Buddha ini bisa mengadopsi kemudian memperbaiki. Tidak mau bertentangan. Tidak mau bertentangan. Ya, jadi
Kalau dalam bahasa Thailand itu disebut luktrek. Luktrek. Luktrek itu secara umum disebut luktrek. Sebenarnya ada tiga jenis. Ya, tiga jenis yang pertama adalah boneka biasa. Boneka biasa tapi dimantra-mantrai oleh, ya kalau di Thailand ada dukunnya, kemudian beralih ke Buddhis, bati-batinya ikut. Ya, mungkin bati juga nggak salah, karena apa? Ya, ada umat minta berkah itu berkahi. Di sini kan itu juga, kadang-kadang aneh-aneh. Ya, saya tidak mau karena memang saya rasional. Saya tak apa-apa, saya rasional. Saya selalu melihat sesuatu dengan logika. Pernah grup teman-teman saya di Posko tanya, Romo, apa betul tuh katanya di Tiger Nest itu di hutan. Ya, sarang harimau yang dijadikan wihara. Kami baca katanya Biku itu dari Tibet naik harimau pergi ke Tiger Nest dijadikan wihara. Saya bilang enggak. Ya, kalau menurut saya bukan apa yang Biku naik harimau, naik kuda aja Biku tidak boleh. Ya kan? Nah, jadi yang sebenarnya itu sampai di situ, itu memang sarang harimau namanya Tiger Nest. Nest itu sarang. Ketika dia dipelihara di situ dengan kekuatan cinta kasihnya, harimau-harimau itu jadi fitnah. Ngapain ini dari Tibet naik harimau di sana? Memang enak naik harimau. Iya kan? Nah, jadi itu logika. Begitu juga fenomena-fenomena. Ya, kita tidak boleh menghakimi, tapi kita menjelaskan fenomena apa. Jadi tadi saya katakan, jadi ada tiga jenis sebenarnya semacam. Yang pertama adalah boneka, kemudian dimantra-mantra. Ya maksudnya itu ya sebagai ibadah. Kita juga sering kan, ada bati datang bawa batu cincin. Ada, kalau saya sebut orang pasti ada kenal. Tapi saya kalau lihat itu saya biarkan aja. Ya, dia bawa batu cincin tapi belum diisi. Banting melayani. Saya nggak bisa larang juga, masa seorang pandita larang batu, nggak bisa saya. Oh, dia pakai merasa kuat, itu namanya sugesti. Saya kalau ada orang bilang begitu, saya nggak. Oh, nggak bisa. Siapa? Oh, nggak bisa. Karena saya nggak mau saja. Ya, batunya saya nggak mau. Sumantong yang kedua itu memang ada diisi tabung jenazah. Ini biasanya baik. Jadi yang diambil itu sisa-sisa jasmani baik. Bisa yang aborsi, bisa yang diaborsi legal. Ya, diperhatikan kemudian abunya dijadikan boneka. Itu jenis kedua. Jenis ketiga lebih mengerikan. Nanti saya akan bayangkan, tapi mungkin kita selesaikan dulu ya. Jenis ketiga ini jenis yang betul mistiknya tidak baik. Itu betul-betul jasad bayi itu dengan satu proses kemudian menjadi kering. Itu dianggap sebagai umantong. Dan ini biasanya disebut sebagai lock-rock. Lock-rock ini magic yang jahat. Jadi mereka menggunakan kekuatan umantong untuk berbuat sesuatu yang jahat. Ya. Ilmu perdukunan yang jahat. Jadi ini tiga jenis. Nah, mengapa di Indonesia jadi populer? Itu ketika beberapa public figure, beberapa selebritis mulai memelihara umantong itu. Saya pernah tanya kepada seorang ibu, orang Thailand, bagaimana pandangan Buddhis. Nah, ini jelaskan saya logika. Dia bilang begini, ini seperti orang mengadopsi. Ya, ketika kita lihat ada anak-anak yang terlantar,
adopsi. Adopsi ini orang Padang, kalau orang Padang kan anti anak, yang kan anak dirawat, kasih sekolah, kasih baju. Nah, anak-anak bayi yang meninggal ada kepercayaan bahwa mereka ini gentayangan. Ya, sampai sekarang saya belum pasti tentang hal ini. Ada yang bilang begini, manusia itu lahir itu sudah ada usia. Ketika dia meninggal sebelum usianya sampai, dia gentayangan. Saya lebih mengartikan ketika dia meninggal tidak sesuai dengan karma. Nah, apa saya tidak berani mengatakan betul atau tidak? Ada fenomena ketika waktu kita masih di Wihara Jalan Kelenteng 1 Lumut 3, saya tidak sebut tempatnya ya, orang yang punya itu marah. Nah, jauh dari wihara itu, kan wihara, kalau kita masuk dari Batang Arau, wihara kan sebelah sini. Ya, Kelenteng sana, ini wihara sebelah sini, ujung. Setelah weekend. Di kesininya, kalau menang di sini ini, ada satu gedung waktu itu kosong. Waktu itu belum rumah walet, ada walet kosong. Dan kami ini saya dan kawan-kawan saya takut. Karena pernah ada cerita tukang beji, ada orang mau naik beji, ya, tukang beji berhenti naik supaya jalan, ya ada orang. Ya. Terus ada orang jual kacang goreng, dia dalam pakai kacang goreng. Pergi, sampai sana orangnya ada tukang kacang goreng lari. Ya, jadi waktu itu ya saya tidak begitu kendaraan makanya kita takut lah ya kalau tidak terpaksa nggak mau ke sana lihat itu nggak mau ya. Jadi konon katanya itu dulu tak zaman apa ada orang yang putus asa gantung diri. Jadi kalau pengetahuan Belanda dulu ya kantor maskapai Belanda kabarnya di luar ada tangga. Jadi sebelum masuk pintu besar itu ada tangga. Jadi kalau orang mau naik ke atas bisa naik dari luar atau masuk ke dalam kantor. Di dalam pun pasti ada kantor, pasti ada tangga juga. Sama dengan wihara lama kita. Wihara lama kita Jalan Kelenteng 1 itu di luar ada tangga. Jadi kalau orang punya bakti naik dari depan, parkir mobil naik dari depan, masuk pintu bakti salah. Tapi kalau dari belakang bisa juga. Ada di belakang ada tangga juga. Nah, jadi yang konon katanya orang itu bantu di tangga depan. Ya. Namun kemudian lama kelamaan ya saya juga sudah mulai mengerti Dharma seperti perhatikan tidak ada apa-apa ya tidak ada apa-apa. Nah, oh ya itu sudah sampai saatnya arwahnya sudah pindah ke alam lain. Nah betul atau tidak mungkin mesti tanya pada yang lebih spesifik, yang lebih spesial pelajari hal itu. Saya jawab apa betul atau tidak. Kalau dalam fenomena agama Buddha, setiap orang itu setelah meninggal pasti lahir, tapi lahirnya itu di alam yang baik atau tidak kita tidak tahu. Ya, jadi alam ini bukan alam manusia, dewa dan hantu saja, banyak. Dan campak sih Cik Dung sembarangan. Ya, ada alam Catu Maharajita. Catu Maharajita ini dewa. Ya. Bosnya komandannya itu serta Tianglong, serta Cintang yang dibawa 4 orang. Tapi itu bosnya anak buahnya banyak. Ada naga, ada gandaba, ada jaka. Itu makhluk-makhluk dewa, tetapi tidak benar. Ya, kita nggak tahu orang meninggal itu ada di alam mana kita nggak tahu. Yang dibilang gentayangan itu dalam agama Buddha ada. Yang meninggal pasti lahir. Ini mungkin yang dimaksud gentayangan itu di alam yang tidak baik. Nah, itu lebih masuk akal. Ya, gentayangan ini di alam mana ya? Kita tidak tahu. Yang jelas dia lahir, dia meninggal karena mungkin kekuatan karma buruknya, ya lahir di alam yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita secara umum orang hantu kan orang paksa tuh hantu. Sebenarnya bukan selalu hantu. Makhluk asura adalah benar juga.
makhluk Catu Maharika bukan alam rendah, alam dewa, tetapi dewanya tidak rendah, bosnya yang enggak. Bosnya Setak Genwang, Setak Cintang itu kan raja ya. Tetapi pengikutnya ada namanya Naga, Kasdaba, Yaka, Kumbanda, Kumbanda, ada makhluknya. Jadi kita kembali pada fenomena Mantong ini, di materi jelasan begini. Ketika mereka dalam keadaan tidak baik, apa salahnya kita nah, kalau ini bagus. Ya kan? Kita lihat anak-anak terlantar, kemudian kita ambil dari anak asuh atau anak angkat, kalau anak angkat dua pulang ke rumah. Kalau anak asuh kita hanya kasih biaya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ada orang yang lakukan begitu. Ya, kalau memang tujuannya itu ya menolong anak-anak ini bisa terlahir di alam baik, ya dilakukan penumpang jasa, ya silakan saja. Tapi ada juga kadang-kadang yang mistiknya, itu kan biasa kan. Kita sembahyang kasih buah-buahan, buah ini, buah itu. Lalu di Thailand apa yang tidak ada pernah kita sembahkan di sini? Ya, apa yang tidak ada? Kelapa. Di Thailand mereka persembahkan kelapa. Itu pengaruh. Buah kelapa. Lalu mana ada pernah letak buah kelapa? Tidak ada. Ya, kalau Anda pergi ke Thailand, itu ada namanya semen food, nah, bukan food ya, food itu Buddha, semen fo, kita kurang setuju, itu adalah semen raja atau raja, dewa atau Brahma empat wajah, itu ada dalam agama Buddha ada, tapi Buddha tidak suruh puja, kan dalam ceritanya beberapa kali dewa ini muncul dalam riwayat Buddha. Ketika Buddha lahir, dia muncul. Yang menyambut kelahiran Buddha. Ketika Buddha menerima persembahan tidak punya patra, nah, kan Simen ini yang muncul memberikan 4 buah patra pada Buddha. Tapi Buddha tidak suruh puja. Terus kalau orang kemudian puja, dilarang Buddha, karena dalam Buddha menghormati yang pantas dihormati. Boleh aja. Wah, dulu dia berjasa memberikan patra pada Buddha. Dan hormati. Cuma saja yang harus kita pikirkan dulu bagaimana cara dia menghormati, kemudian apa tujuan dia menghormati, yang jadi masalah. Ya, kalau tujuannya tadi orang di rumah ada Gumantong, terus itu tujuannya supaya mendoakan selalu diberikan dasar, kesadaran lahir di alam baik, kan tidak masalah. Ya. Tetapi di wihara jangan, karena wihara ini tempat umum. Kalau saya pasti saya tidak mau. Karena apa? Tempat umum nanti banyak orang tanya. Ketika orang bertanya saya tidak bisa menjelaskan, kan kelihatan kita bodoh, tidak rasional. Klinik kan gitu. Saya tidak mau. Jadi kalau ada altar, ada arca, saya harus tahu. Sehingga orang tanya bisa jawab. Di bawah si Benson ada. Nah itu bagaimana Pak Peter? Pak Peter pindah ke Medan, dia kasih ke wihara. Nah saya prinsipnya tadi begitu, Brahma Catu ya pernah hadir dalam kehidupan Buddha, ya tidak apa-apa, kan menghormati apa saja dihormati. Memangnya saya lebih tinggi dari dewa itu kan enggak, jadi menghormati apa apa itu. Ya. Nah tetapi kemudian kalau Gumantong ini digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, ya, kata-katanya supaya penglaris, supaya ya kalau orang istilah orang Padang kan ada pemanis, ada pelaris, ada apa ini ya banyak kalau dalam istilah mistik ini banyak, ya banyak hal-hal. Kebaji ya. Kalau kebaji itu sudah orang benci. Jadi kalau orang mau buat kita itu dibenci orang, dikasih kebaji. Di toko dikasih kebaji. Kebaji itu biasanya kotoran-kotoran, macam-macam kotoran dikasih.
Jadi begitu orang lewat tempat toko kita, nggak ada hati orang tuh mau masuk ke nama kebaji. Orang benci saja lihat. Kalau orang sudah dikasih kebaji itu, orang lihat kita tuh naik saja darah orang yang nggak senang dia lihat kita. Nah itu macam-macam. Jadi logistik itu macam-macam. Ya. Nah begitu juga untuk mendapatkan rezeki macam-macam. Ada orang sembahyang kaiser apa. Ya dalam agama Buddha selama itu dilakukan baik, ya tidak apa namanya tidak sadis-sadis, tidak membunuh, ya silakan saja. Ya kalau ceritanya ada persimpangan jalan pernah pergi ya jalan itu ada patung si Benson itu ramai sekali. Konon katanya ya apa patung itu dianggap sakral karena ada seorang wanita yang berniat kalau saya kaya saya akan menarik telanjang ke tempat patung betul kaya dia langsung menarik telanjang. Nah ini tentu saja tidak cocok dengan agama karena pasti melanggar sila. Ya kan? Ya emang sila orang melihat, ya orang melihat tergantung perasaan kalau lihat. Ya lo sudah lihat tadi dilihat aja itu namanya tidak bagus juga. Ya. Nah, jadi itulah fenomenanya. Nah, kalau di wihara tentu saja kita tidak mau. Ya. Nah kalau montong yang kelompok yang dikatakan sebagai blok crop itu ya tentu saja kita tidak mau. Yaitu sebenarnya fenomena mistik seperti ini banyak. Ya, di Indonesia ada kita dengar santet itu boneka dibuat dari rumput, dari apa-apa. Ya, kemudian dimantai-mantai makanya orang rambut, foto orang takut. Nah, itu kalau istilah mistiknya apa ya? Visualisasi. Dapat dia foto kita, ya, letakkan di boneka itu. Dia visualisasi itu kita itu jauh. Begitu tusuk sini, waduh kita kesakitan. Bisa. Ya, dalam agama Buddha nggak ada yang bilang oh tuh puasa gelap dan gelap tidak gelapnya itu tergantung baik atau tidak baiknya perbuatan itu. Orang punya kekuatan batin dia nolong orang sakit dia sembuhkan. Ya, bilang oh duduk putih. Kalau dia santet orang, dia teluh orang bilang itu duduk jahat, itu hitam. Jadi dalam Buddha tidak ada puasa gelap kalau orang melakukan kita tidak ngerti waktu puasa gelap ada. Gelap tidak gelap itu tergantung hasilnya, tujuannya. Kita membuat orang jadi baik atau orang jadi tidak baik. Dan fenomena itu ada. Kita tidak mengatakan itu takut. Ingat, pancanyama, ada 5 nyama. Sudah luar biasa sekali. Utu nyama, hija nyama, tama nyama, cipta nyama. Jelas. Ada satu fenomena yang tidak bisa kita cernakan, tidak tergolong yang 4 ini. Ini kan organik perbuatan itu karma ya. Cita depan pikiran. Yang terakhir dhamma nyama. Yang tidak diatur oleh 4 ini diatur oleh yang nomor 5. Nah inilah termasuk hal-hal mistik ini itu sudah ada hukum yang mengaturnya. Itu dhamma nyama. Fenomena yang tidak bisa kita pahami. Manusia ketika logikanya tidak menjangkau lagi, dia akan terbuka untuk hal-hal yang mistis. Ya, semakin kurang pendalaman agamanya, semakin kuat dia mistik. Karena semakin banyak dia tidak tahu, fenomena ini tidak tahu, fenomena itu tidak tahu. Kalau kita sudah mengerti karma, oh ini karma. Jelas. Tapi kalau tidak tahu, oh mistik, oh ini. Ya, ada orang sakitnya itu memang karena penyakit, tetapi karena dia belum terjangkau pikirannya, oh ini santet orang, ini diguna-guna orang, ini dikongkal orang cuma dikongkal. Ya. Jadi yang boneka-boneka ini banyak. Ya, di Afrika ada namanya voodoo. Voodoo itu hampir sama dengan santet. Rambut, kita orang takut di rambut karena bohong orang bisa. Senang bisa, ada ilmu ada. Tapi apakah banyak orang yang punya itu aku tidak tahu. Ada satu fenomena di dunia ini
ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan dia akan semakin berkembang. Tetapi ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu meramal lah, makin lama dia akan merosot. Oh, kalau dulu orang sakti-sakti sekarang tak, itu memang gitu. Itu memang fenomena gitu. Orang meramal, dukun-dukun, ilmunya semakin lama semakin menurun. Tapi ilmu pengetahuan semakin berkembang. Ya. Jadi kembali pada fenomena ini, kalau dirjen melarang, ya masuk dirjen itu ya tetap pada. Ya, kalau kita di rumah, ya terserah kita lah. Tetapi sebenarnya, ya, kalau kita kemarin saya dengar juga ada seorang bikuni bercerita. Ini cerita orang ya, bukan cerita saya. Dia pergi ke sebuah rumah, kemudian di rumah itu ada suami istri sudah tua, katanya umur 65. Nah, dia juga semakin mantong. Konon katanya dia kaya karena dimantong. Jadi oleh bikuni ini dibilang fangsa Pak. Fangsa itu maksudnya apa? Lepaskanlah dimantong. Jangan kamu simpan dia di dalam boneka. Maksudnya kesadarannya, arwahnya ini lepas fangsa kan. Orang tidak mau, dia tidak mau. Nah, ceritanya, ini kan ceritanya, bukan cerita saya. Ya, akhirnya tidak berapa lama dia dengar bapak yang menjadi sakit, ya, sakit parah, berobat habis hartanya, akhirnya meninggal. Nah, oleh sang bikuni ini dikaitkan dengan cuman tongkat. Betul atau tidak? Bukan cerita saya. Saya hanya mendengar, kemudian menyampaikan. Demikianlah yang benar. Betul atau tidak? Tapi kalau kita kembali ke ajaran kita, sebenarnya ajaran kita itu sudah lengkap. Lengkap. Kalau kita bicara mengenai berkah, kan ada tuh berkah. Ya, berkah termulia sudah diajarkan oleh kita, berkah utama. Kalau mau berkah, lakukan kita itu ada 37 poin kalau tidak salah berkah yang bisa kita dapat di dunia. Menghormati yang patut dihormati, merawat ayah dan ibu, melindungi anak dan istri, mendengarkan dharma, berbincang-bincang tentang dharma, itu semua berkah. Kalau kita mau berkah ya itu. Ya. Nah, kalau pribadi saya tidak ada, tiba-tiba saya ada. Oh, mau pakai cincin berisi, satu merah, satu hijau. Ini papa saya kasih, ini mama saya kasih. Jadi saya tetap ingat papa mama saya pakai. Ya, bukan sakti. Nah, ini papa saya dari bujangan dia pakai, sebelum dia meninggal ya sih saya pakai. Ya, ini mama saya kasih batunya. Ya, ini batu bio. Mama saya kasih masa pakai. Itu supaya dekat dengan orang tua saya. Ya, ingat, saya selalu ingat orang tua saya. Ya, tidak ada isi, tidak ada isi perut saya ada, tapi isi apa-apa tidak ada. Ya, saya selalu jalankan saja jalan. Orang yang kalau ke Romo, ya orang lagi mau apa marah, lagi orang marah. Ya, sebenarnya itu kekuatan muda, kekuatan saya tidak pernah berbuat jahat marah-marah orang, tidak pernah. Ya, makanya selalu melindungi. Jadi kalau kita memang mau punya rezeki, perbanyaklah berbuat kebaikan. Dan sudah diajarkan oleh kita. Menanam benih yang baik, karmanya baik. Menanam benih yang tidak baik, karmanya tidak baik. Lengkap sudah. Dan kerjakan saja yang baik. Ya. Baik, saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Jadi fenomena ini ya terserah ke Anda. Nah, di Indonesia juga ada tuyul. Nah, tuyul kan, tuyul begitu juga. Tuyul itu makhluk juga, ya. Katanya kalau orang jalan tangannya ke belakang, berarti dia bawa tuyul kemana-mana. Tuyul itu disuruh mencuri ke rumah-rumah orang. Nah, terus ada lagi cara penangkalnya.
Itu semua macam-macam lah. Kalau mau bicara mistik kan nanti lama-lama saya ada di Romo lagi jadi betul. Ya. Di sampai janganlah, biar jadi Romo saja. Nah, jadi banyak. Kalau di Barat ada boneka caki, di Indonesia ada tuyul, di Afrika ada voodoo, ya ada boneka kongtau ada, ya itu macam-macam mantra, pegang jarum tusuk jantung mati orangnya. Itu kekuatan visualisasi. Makanya saya bilang belajarlah visualisasi. Ketika kita baca mantra tapeco, visualisasi bisa. Bayangkan di depan kita berdiri kuat Jenso Jene. Ya, kita baca mantra. Ada air. Wah, air itu punya kekuatan luar biasa. Nah, itulah yang digunakan. Jadi hitam atau putih itu kekuatan kuasa gelap atau kuasa putih. Jadi kalau kita doakan orang air, orang minum sembuh, itu namanya baik. Tapi kalau doakan orang supaya mati, ya namanya jahat. Ya kan, itu saja. Ya, ya saya rasa cuma itu dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin masih ada beberapa buah pertanyaan lah kita batasi. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Wah, ini sudah naik pendengarnya menjadi 31. Tapi saya tidak tahu ya ada orang-orang luar kan. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti kalau yang belum bisa dengar melalui YouTube Dharma Ismail. Nanti buka Bumantong, boneka arwah, spirit doll. Ya, ada yang mau bertanya? Chat ada 2 masuk. Oh, tidak ada suara kalau mau Ustaz. Oh iya betul, tidak ada suara. Ada suara. Ada waktu itu. Yang di rumah ada suara? Ada, Romo. Ada ya? Ada. Ya, tadi bilang tidak ada suara, saya kaget juga. Romo aktif, ada bergabung juga dengan kita. Ya, itu dari Lampung. Ya, yang lain-lainnya, Diana, saya tidak tahu. Ya, Diana, oh teman kuliah. Ya, terus tadi ada Lin Sudim. kalau tidak salah. Ya. Biarlah oh ya. Ini kami kira di sini ada mau bertanya. Izin bertanya tadi mau spiritual ini bisa dikatakan. Itu langsung tidak terbaca. Ya. Alam rendah, alam apa? Ya ini yang tidak apa-apa saya baca. Jadi gini, saya ingin bertanya, jadi makhluk-makhluk di spiritual, maksudnya di dalam spiritual ini bisa dikatakan makhluk dari alam apa? Apakah jatuh malaikat atau alam rendah? Nah ini kita tidak bisa tegaskan. Tetapi kalau itu diambil dari abu jenazah, bayi atau janin, ya yang kemudian diisikan ke boneka itu jenis kedua ya. Kalau jenis pertama dia boneka biasa terus dibakar materi sama kita mau sembahyang Kuan berarti tolong doakan. Ya, tolong diisi berarti kalau orang Padang bilang tolong diisi. Saya tidak tahu juga ini siapa. Yang penting diberkahi. Ya, diberkahi supaya disembayangkan lebih cur. Nah, lebih cur. Ngerti. Ya, tapi memang ada baiknya. Ketika kita bawa di toko terus kita sembahyang dari toko naik ke altar kan didoakan dulu. Wah lebih yakin, wah sudah dimantrai Bante, sudah dikepret-kepret, sembahyang lebih. Ya. Kemudian juga kalau yang Kumantong ini diisi arwah abunya, abu jenazah ini, kita tidak tahu anak ini lahirnya di mana. Ya, karena dia bayi, pasti belum ada karma. Tapi karma sebelumnya ada, karma kehidupan lampau. Nah ini. Jadi kalau di kalau di Daya, ya di Daya, orang katanya kalau orang itu bagian tubuhnya diambil.
kekuatan orang itu tidak. Ya. Orang mengayal kan begitu. Kayu potong kepalanya terus ganti. Sehingga kekuatan orang itu tidak. Ya. Kalau mana ya, kalau orang itu jahat pasti dalam rendah. Tapi kalau baik belum ada karma. Tapi karma sebelum jalan itu ada. Nah, kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau memang tujuannya seperti pendapat tadi, tujuannya baik, ya berupa jasa, nanti dia terlahir tidak usia pendek lagi. Ya yang jelas kalau orang lahir usianya pendek atau dia aborsi, karma berarti karma bukunya kurang bagus. Ya kan? Nah, jadi didoakan kita adopsi, ya anak kalau dia adopsi kita kasih makan, kasih minum, ya. Jadi fenomena ini macam-macam. Jadi kalau Mantong ini betul-betul diperlakukan seperti anak, dikasih dot, kasih botol susu, karena dia masih bayi kan, dikasih mainan-mainan, ya. Nah ada satu fenomena, saya nggak usah sebut juga tempatnya, tapi pasti ada yang tahu. Kalau memperhatikan, ya. Saya kan kalau jalan-jalan itu saya kadang-kadang tak ngomong cuma otak satu berkah. Ada satu tempat, kita ada yang pernah pergi sama-sama dengan saya. Saya ingat tuh orang biara pergi ke satu tempat wihara, rasa seperti wihara, tapi tak selalu satu tempatnya. Ya ada ruangan kicangkirnya seperti kita, terus di sudut itu ada satu altar, banyak main anak-anak, ada mobil-mobil kecil, ya ada boneka-boneka kecil. Nah itu adalah tulisan Tionghoa. Saya kan kelebihan saya kan tulisan Tionghoa ini benar besar kan? Ya tidak mengerti. Nah, itu tulisan, ya saya bagi orang kan itu, ada buat oh ini itu arwah anak-anak yang meninggal karena aborsi, meninggal waktu bayi, dalam perut, tidak diaborsi itu meninggal sendiri. Nah, ada altar, itu ada satu wihara. Tujuannya baik. Yang pertama mama yang ketemu anak suatu dia mau ketemu anaknya. Oh dulu anak saya waktu kecil itu suka makan di bawah jadi makan. Ya itu kalau untuk pelampiasan emosinya ya nggak apa-apa lah, nggak terlalu salah. Tapi jelas juga tidak boleh berlama-lama sedihnya. Ya jadi kalau tadi yang tanya mampu apa, ya saya tidak bisa jawab. Karena kita juga tidak tahu apakah itu makhluk rendah. Kalau rendah ini asuran itu termasuk rendah. Peta itu termasuk rendah. Ya. Kalau tadi saya bilang satu Maharaja, bosnya dewa itu setacingkang dewa. Tapi pengikutnya itu ada namanya Yaka. Kita tahu Yaka ini dalam hidup Buddha. Ada Yaka yang jahat ada. Tapi ada Yaka yang pengikut Buddha juga ada. Jadi itu makhluk mana ya? Nah, sama seperti kita lah. Ya, di Indonesia ini kan ada yang pengikut Buddha, ada juga yang tidak pengikut Buddha, ada yang baik, ada yang baik, kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Namun dari Romo, bagaimana proses karma spirit yang dijadikan ibu Mantong? Iya, yang arwah yang Mantong sendiri tidak apa-apa. Ya, kalau ada orang ingin berbaik hati, mendoakannya, ya, mendoakan jasa. Tapi kalau yang Mantong yang tadi saya bilang yang lock itu saya tidak mau bahas. Itu pasti tujuannya jahat. Ya, untuk orang ada. Ya, makhluk-makhluk bisa digunakan untuk bunuh orang, untuk mencelakakan orang. Itu makanya kalau itu yang lock itu ditahan itu dianggap itu perbuatan yang mengerikan. Ya. Jadi mau ditayangkan. Nah, nanti saya coba tayangkan supaya lebih jelas. Jadi saya sudah siapkan. Mudah-mudahan bisa ini lebih jelas kan, jelas. Yang mana yang dimaksud dengan denominasi. Saya tidak tahu bisa ditayangkan atau tidak.
Nah, ini bisa lihat, bisa nampak. Nah, ini tutup. Nah, ini tema kita hari ini ya, fenomena Gumantong, boneka arwah, dan spiritual. Dan bagi yang belum tahu, ID meeting untuk apa namanya? ID meeting untuk Zoom kita ini berubah, passwordnya juga berubah. Ya. Nah, ini yang pertama tadi tema kita bagaimana menggesernya. Saya masih kurang canggih. Pengalaman canggih. Nah, ini yang dikatakan sebagai rock. Betul jadi baik, tadi karena bagaimana prosesnya, ya, terus menciut, itu dibawa kemana-mana. Ya. Nah, ini yang itu juga lagi tadi tak tunjukkan pakai seri gimana ini ya atau ini saya ini ya ini itu jadi baik atau bagaimana prosesnya jadi mungkin kecil ya. Nah ini pasti melihat bentuknya saja kita tahu ini pasti mistik yang tidak baik. Nah ini ada juga ya ini bukan Gumantong, ini ada tradisi lagi. Kalau yang dari saya lihat tadi katanya ini tradisi di Indonesia, jadi boneka-boneka yang mistik. Ini juga, nah ini yang apa namanya orang santet teluh. Nah, jadi buat boneka, kemudian dia tempel foto orang, nah, terus dia visualisasi dengan mantra itu sebenarnya untuk memperkuat visualisasi. Ya, kalau kita bilang Om Mani Padme Hum, mantra Buddha, ada visualisasi baru dibuat. Itu mantra Kuan Im, kita tahu mantra Kuan Im, kita sambil visualisasi. Bisa foto, bisa rambut, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak belajar mistik ya. Nah ini juga ini santet asal Indonesia dibilang teluh santet ya. Dan jelas ilmu itu ada ini ditusuk, nah ditusuk orang dia baca mantra dia bayangkan dan dia tusuk. Yang anehnya mereka sering gunakan media-media yang mirip dengan Buddha sehingga dianggap ajaran Buddha. Lilin, bunga, rupa, kadang-kadang lupa. Yo orang bilang ajaran Buddha. Tapi sebenarnya enggak, mungkin itu karena zaman dulu memang orang gunakan begitu. Kita tahu zaman dulu kan lampu belum ada. Jadi orang mau kerjakan ini kan perlu penerangan juga. Lilin. Orang enggak ngerti bilang ajaran Buddha. Dilihat di udara dan itu bunga. Romo letak lagi bunga di sini. Jangan-jangan Romo di dukun santet. Ya kan? Nah itu. Nah ini apa tadi namanya nih? Caki. Ya boneka caki banyak. Jadi si bule ini gunakan kesempatan ya, ada orang yang suka nonton yang ngeri-ngeri ini. Nah ini betul atau tidak nah, kurang tahu ya. Jangan sampai tidak bisa tidur. Nah ini Gumantong ya, di Thailand banyak dijual. Kalau kita beli ganti-ganti itu ada yang jual, mau beli ya boleh, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Di rumah dipajang ada ya, malah di Tokopedia juga bisa beli, di Bukalapak juga bisa beli. Nah, jadi ini fenomena ya. Kalau Anda beli terus kan ada wajah yang cantik ya, enggak apa-apa ya. Enggak semua, ada yang pakai ya. Jadi jangan setiap nampak boneka bilang Gumantong, belum tentu ya. Kalau itu gunakan untuk main-mainan saja ya enggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada juga nih ya, yang kayak ini. Nah, ya kalau kita lihat ini pakaian betul memang pakaian tradisional Thailand. Ya. Nah, itu. Nah, ini juga nih. Ya, nah, ini macam-macamnya, cuma Anda kenal saja.
Nah, ini juga nih, ya. Nah, ini ada ini Gumantong, ada satu di perempuan ini atau nama Nangkok. Mai orang itu kamu di kedai mie kamu orang lewat belanja mie tuh. Jadi guru-guru jam betul-betul kamu bisa diri ke patungnya nanti kamu bilang saya suruh. Nah, ini agak mengerikan, ya. Tapi ada lagi orang yang suka. Ya manusia ini macam-macam selera. Sama seperti kita ya. Ada suka makan mie, ada bihun, ada kue tiaw. Ini ada juga boneka model begini ada juga yang suka. Kadang kita lihat ngeri kan, tapi ada orang yang suka juga. Nah ini, jadi itu tulisan mantra-mantranya, badan-badan kasih mantra. Ya. Di Thailand kalau ada yang mau, ada yang tukang tato tapi mantra. Ya. Katanya kebal. Nah, kalau dilempar pakai tahu, nggak apa-apa ya. Kalau dilempar pakai batu, saya nggak tahu. Ya. Nah ini juga, nah ini Gumantong, ya, itu mantra-mantra di tubuhnya. Ya, kemarin di grup saya bilang ini sebenarnya bante-bante yang belajar Thailand harus jawab, ya. Tapi sampai sekarang belum ada yang jawab. Ya, tuh. Nah ini juga kasih pakai baju, ya, didandani. Ada lagi ya, nah, ini cantik kan, oh cantik. Ya mau di rumah ya tidak apa-apa sebagai boneka hiasan sih boleh aja, ya jangan terlalu dingeri-ngerikan, biasa-biasa saja. Oh ini lain lagi nih, oh enggak itu habis tuh ini cap jisyo lagi nih, bisa ceramahnya banyak, nah, jadi itu kadang-kadang ceramah-ceramah untuk anak-anak ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Dan selanjutnya ada beberapa pemberitahuan yang perlu saya sampaikan. Pertama yang belum ambil kalender, silakan ambil kalender. Ya, perdana minimal 20. Ya. Hendaknya semua umat punya. Ya, karena di kalender kita ini lengkap. Ada renungan, tiap bulan kita baca renungan, menyejukkan hati, mencerahkan pikiran. Kemudian juga ada penanggalan-penanggalan, kita tahu hari Uposata, kita tahu hari-hari raya agama Buddha, beberapa hari raya tradisi yang besar-besar, yang tradisi kecil-kecil enggak. Ya, kapan makan onde, kapan makan bacang, kuecang ada. Tapi kalau yang kecil enggak. Nah, kalau untuk tepekong naik, ya tepekong naik kan nanti kan hari Selasa ya, hari Selasa tuh, ya. Kemudian kita nanti kita berikan jasa juga karena kita mendengar kabar duka, ya. Sebenarnya ya kabar lah, kita tidak boleh bilang duka. Mengapa kita berduka? Ya karena beliau akan baik-baik saja karena beliau orang baik, ya. Master Thich Nhat Hanh atau dipanggil Thai. Thai itu artinya paman. Ya, paman. Master Thich Nhat Hanh sudah tutup usia tanggal 22 kemarin ya, tanggal 22 kemarin. Ya memang beliau sudah lama sakit. Ya. Kemarin meninggal, kita nanti pelipat jasa. Ya, Rantu Master Thich Nhat Hanh. Karena bagaimanapun juga kita mewarisi ajarannya. Ya, mindfulness saya pernah belajar di Thailand, itu memang beliau betul yang bimbing. Saya pernah ketemu beliau di Thailand, waktu Jakarta tidak sempat saya karena waktu itu ada kesibukan lain, ada ikut pelatihannya. Tapi di Thailand saya ikut. Ya memang ada getaran orang suci itu memang ada. Nah kemudian mengenai paket bingkisan Xinjia, ini unek-unek suara hati, ya. Tadi kita undang, banyak yang tidak datang. Mengapa? Kok sore saja ambil. Besok masih bisa juga. Boleh saja, tidak apa-apa. Tapi saya yang malu. Apa malu saya? Ya mungkin yang tidak ambil tadi malu. Nanti di foto,
Wah, ini orang-orang miskin. Saya tidak pernah bilang kan paket orang miskin kan. Saya bilang paket apa? Paket bingkisan Xinjia. Tidak pernah saya bilang paket untuk orang kaya, orang miskin, tidak ada. Paket bingkisan Xinjia. Siapa yang boleh menerima? Ya, siapa yang berhak menerima. Kenapa malu? Di foto untuk ini orang-orang miskin, maka tidak mau datang. Datang saja besok, nanti sore. Dua hal kena. Pertama saya, kalau orang tanya, Romo, berapa paket dong bagi Romo? Saya ini tidak serakah. Ya, sekitar 120 lah. Oke lah, saya sumbang beras, saya sumbang ini, sumbang itu. 120. Terus di foto dokumentasi, masuk kalender, di-share. Itu orang lihat, mengicu sih Romo nih, 120 orang, 50 orang yang hadir, yang 70 yang patah sih di Romo. Maka Romo tambah kaya. Padahal saya tidak kaya loh, saya biasa saja. Malah masakin sederhana saya. Ya, apa saja saya makan, kalau dikasih makan saya makan, tidak ada pernah ini. Dan saya bukan orang kaya. Tapi orang lihat begitu, Anda kan senang. Ya kan, tidak apa-apa lah nanti saya ambil. Boleh. Kalau saya bilang tidak boleh kan tidak bagus juga. Tapi saya yang kena. Orang donatur lihat, awak tanya semuanya yang 120, ada 50 orang saya hadir. Yang ambil besok, yang ambil malam ini tahu enggak? Enggak tahu. Yang kena siapa? Yang kena saya. Ini suara hati saya. Mari sama-sama kita pikirkan. Ya kan? Betul. Saya pikir, waduh kok umat begini. Nah, yang kedua, orang tadi pagi jam 10. Mengapa jadi jam 11? Bukan karena kita tidak tepat waktu. Jam 10 saya suruh pegawai wihara inventarisir. Karena kita sekarang tidak pergi antar lagi kan. Kita kirim undangannya semuanya melalui digital, WA. Nah, orang ini kasih kupon. Supaya teratur. Betul orang ambil, betul. Tidak mau patah doh. Ada orang ambil, ada orang yang ambil. Ini orangnya. Kan saya siap-siap. Nanti datang nomor 120, mana ada 120 orangnya? Oh, enggak ada, saya betul, sumpah saya 120. Saya tidak bisa gitu, saya tidak mau gitu. 120 hanya. Cari telepon orangnya, datang mau telepon orangnya. Saya bisa bertahan di wihara karena selalu begitu. Banyak orang tidak suka sama saya, banyak, tetapi orang tidak bisa apa-apa karena saya kerja saya teratur. Orang mau curiga, tidak apa-apa. Kita tidak bisa larang orang, nah, tapi ini buktinya. Nah, kita datang telat. Pegawai wihara kan mau pulang juga. Ya, tadi tidak jadi jam 10, karena dia bilang, Romo, ya kami tidak bisa jam 10, Romo dikongsi bagi lagi jam 10. Oke lah, ya, kita tunda jam 11. Jam 11 harus bisa hadir. Tidak hadir juga jam 1, katanya pegawai pulang setengah 3. Kalau mereka minta lembur, mau bayar lemburnya. Ya, maka kadang-kadang pegawai wihara terlalu baik. Nanti tunggu ya Vi, tunggu ya Ri, Beko jam 2 gua datang. Kalau dia bilang bayar lembur gua pulang aja dong. Lihat ini jam 2 datang, jam 11 jam lembur lu bayar. Akan begitu kan? Ini unek-unek. Jadi umat harus punya hati, punya perasaan. Ya, kita undang serentak ramai-ramai supaya dikotok. Oh betul, banyak. Tahun depan kita kasih lagi. Nah, sekarang orang tidak mau kasih karena apa? Ya bilang 50, ya bilang 120, 50 orang saya yang patah dia roh. Sana. Anda mungkin bisa berpikir begitu juga. Ya, saya hati-hati. Saya tidak mau pengorbanan saya juga. Selamat Romo. Tidak perlu. Saya tidak perlu itu. Ya, saya tidak perlu dilayani. Saya mau melayani. Ya, sudah lama cerita saya kuno. Sudah dari bulan November. Tidak ada yang mana. Selamat. Gara-gara Junaidi bilang selamat. Itu karena ya didorong-dorong saja. Dan saya tidak pedulikan itu. Ada tidak kasih selamat? Wah, Pasiko kasih penghargaan pengabdian seumur hidup. Tidak ada umat kasih selamat. Tidak apa-apa, saya muncul juga. Tidak kurang ajar, tidak kasih selamat. Wah, tidak pergi biar lagi. Tidak ada.
Nggak ada, tetap biasa saja. Ada perubahan nggak ada. Terus ada selamat Romo atau pengabdiannya tambah semangat, ya biasa-biasa saja. Karena memang bukan ekspektasi saya. Saya nggak harapkan itu. Ya, saya cuma mau mengabdi. Ketika disediakan lahan, saya tanam. Itu saja. Orang mau puji, tidak puji, bagi saya nggak masalah. Nah, jadi sekali lagi, itu tahun ini terakhir. Ya, tahun depan kalau dipanggil lagi, ambil paket, tidak hadir dengan alasan nanti sore saya lah, besok lah, nggak kasih lagi. Ya, mari sama-sama kita dengar di depan altar Buddha. Saya terpaksa lakukan begitu. Ya, karena kalau enggak, jadi tidak rusak, jadi tidak teratur. Jadi speed bilang sama saya, diambil di HTT. 10 menit dah datang, tutup pintu. Tidak boleh pulang. Kenapa begitu? Oh, di sana tuaku kayak Romo orang kiri, apalagi kita hormati kan gitu. Itu orang kaya. Di sini Allahnya lah, mau marah-marah orangnya, haknya kan gitu. Ya, baik, mungkin saya agak marah, agak emosi, tapi itulah kenyataannya. Ya, sekarang tidak marah lagi. Ya, mindfulness. Ya, breathing in, breathing out. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.